Boleh tepuk tangan. Ini pastinya udah ditunggu semua sama teman-teman karena udah ada yang beredar infonya harusnya bulan kapan, jadinya kapan, ntar akan kita ceritain sama-sama. Nah sebelum itu, ini juga saya mau ngasih tahu nih kalau dulu tuh dangdut tuh rasanya tuh kayak musik yang diem-diem aja, orangnya malu-malu, tidak mengakui suka dangdut. Karena kalau dulu anak kecil, cita-citanya mau jadi apa, mau jadi penyanyi, tapi jarang yang bilang mau jadi penyanyi dangdut. 90% dari anak kecil ditanya mau jadi apa, bilangnya penyanyi pop, penyanyi rock, penyanyi jazz. 10% baru jadi dokter. Jadi emang nggak ada yang mau jadi penyanyi dangdut. Tapi Ayu Ting Ting hadir di tengah-tengah kita, mau mengubah segala sudut pandang tentang dangdut. Nama Ayu Ting Ting seperti kita lihat sekarang, kalau nyanyi yang konser di festival juga itu waduh luar biasa, pakaian yang glamor. Ya benar. Pokoknya setiap saya nyebut Ayu Ting Ting, Ayu Ting Yesus tepuk tangan ya. Ya, karena satu tepuk tangan nilainya 25.000 ya. Koreonya juga kalau Ayu Ting Ting, kalau Ayu Ting Ting lagi main koreonya luar biasa, lightingnya, dance-nya itu udah setara dengan penyanyi K-pop Ayu Ting Ting ya. Capek nggak? Kalau capek nggak apa-apa. Jadi Ayu Ting Ting juga ngebawa style baru, jadi ada K-pop, stylenya style dangdut, cuma Ayu Ting Ting yang bisa. Terima sekali buat Ayu Ting Ting, luar biasa sekali Ayu Ting Ting. Dan fun fact-nya, Ayu Ting Ting adalah orang pertama di Depok yang beli jeepney. Biar kalian tahu aja. Oke? Ya, biar kalian tahu aja. Saya pernah ke warung Ayah Ojak, ada jeepney. Ayah Ojak lewat tempat makan, dibuka kacanya, Ajis, lu di mana ya? Gak apa-apa. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mulai, tapi sebelum itu saya mau nyanyi dulu nih. Kalau Ayu Ting Lisius ini tuh berarti ada berapa Orwil nyebutnya. Ini kayak Jakmania kan? Ya, regional. Jabodetabek, lalu mana lagi? 14 regional. Jakarta pasti. Oh ini nyatu Jabodetabek. Oke, Jabodetabek, lalu apa lagi? Bandung, Padang, Makassar, Sumatera Barat. Ada di Sumatera Barat, di Padang ada. Alfa aja pernah di Padang loh. Memang ada IT listrik di Padang bagus. Dan Kalimantan, itu biasanya kesibukannya apa aja? Kegiatan hari-harian atau kalau atau ada kopdarnya kan? Dengan Ibu Ayu. Sama member, terus ngomongin Ibu Ayu ya. Ibu Ayu kemarin gini. Keren sekali. Ada yang mau daftar jadi IT Lisius? Teman-teman media? Ya, daftar gratis atau bayar? Gratis. Benefitnya apa? Oh, benefitnya bisa nonton sini. Maaf, lagi isi berapa bulan? Udah bulannya? Jangan di sini ya. Sabar ya. Cowok cewek? Cowok. Semoga jangan lupa kalau foto-foto anak yang terlahir pasti SD, masya Allah terdapat biar enggak kena penyakit air. Mungkin yang bukan muslim bingung penyakit air itu apa? Air itu kayak Yonobatu tahu? Nah, itu air. Oke, sekarang langsung aja kita akan mulai acara ini. Teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara Prespon untuk sebuah acara konser dangdut solo di Depok. Sekarang saya akan memanggil, kita akan bincang-bincang langsung. Yang pertama, selamat datang dan dipersilakan untuk naik ke atas stage bersama saya. Ada Mbak Andri Faranin Ayu selaku CEO dari Antara Suara. Silakan Mbak Ayu. Selamat Mbak Ayu. Keras. Duduk Mbak Ayu, silakan. Dan berikutnya juga saya ucapkan selamat datang dan silakan naik ke atas stage untuk Mbak Dona Nurhasana selaku SVP Sales Operation dari Star Media Nusantara, manajemen dari Ayu Ting Ting. Selamat datang. Iya. Selamat datang Mbak Ayu. Terima kasih. Gimana kabar saya Mbak Ayu? Alhamdulillah. Mbak Dona stabil? Alhamdulillah. Jadi kita udah siap buat ngobrol-ngobrol dengan para teman-teman media dan juga para aktivis ini yang ada di sini. Itu pokoknya ntar dikeluarin aja ya Mbak Dona apapun ya. semuanya
semuanya. Tapi sebelum itu saya pengen nanya sedikit ke Mbak Ya. terkait antara suara. Antara suara ini kan adalah sebuah promotor musik bisa dibilang seperti Betul itu. sekali. Kemarin juga sebelum menggandeng Ratu Depok kita, Ya. Antara Suara sudah menggandeng ada beberapa band dari lintas genre, ada Seringai, Ya. lalu sempat mensupport The Massive Road to Japan Betul kemarin, sekali. lalu ada Hindia, Ya. dan yang ramai banget juga itu Silang Sev. Ya, betul. Nah, Mbak, boleh dong diceritain ke teman-teman yang ada di sana juga rekan-rekan media, Antara Suara itu seperti apa sih? Kalau mungkin ada beberapa yang belum tahu, jadi ini sambil semi nonton profil gitu. Iya. Silakan Mbak. Desain ya. Oke. Oke, selamat sore teman-teman media semua. Perkenalkan saya Ayu dari Antara Suara. Ya mungkin aku cerita sedikit lah ya. Kami sebagai promotor musik di Indonesia memang beberapa tahun terakhir kami fokus untuk membuat konser tunggal untuk berbagai musisi di Indonesia dengan berbagai genre. Dan kebetulan memang ini kali pertama kita akhirnya kita mencoba genre dangdut gitu. Sebelumnya kita udah semua lah kita udah cobain pop, indie, rock juga, terus kemudian metal bahkan kita cobain. Jadi dari metal sekarang kita ke dangdut. Gitu sih. Jadi memang Antara Suara promotor yang berani ya Mbak ya, berani mencoba semua ya. Kita pengen kasih kesempatan buat semuanya sih, semua Yes, musisi yes. di Indonesia. Untuk mesejahterakan musisi bisa dibilang seperti itu. Ya bisa. Sesuai dengan nama Mbak Ayu sendiri, namanya adalah Andri Feranin Ayu. Ini artinya Andri itu adalah sejahtera. Oh gitu ya, ya. Kalau Feranin Saya juga nggak tahu artinya. saya itu dari saya aja. Kalau Feranin itu farm atau nama campuran ayah ibu? Nggak tahu. Ada juga kan? sebenarnya. Pokoknya saya udah nyari tadi. Iya. Andri itu artinya ada bangsawan, berani, Amin. sejahtera. Ayunya sendiri adalah dari kata indah. Jadi memang Mbak Ayu ini sangat berani untuk mensejahterakan para musisi biar mempunyai pendapatan yang indah kalau Mbak Ayu. Amin. Promotornya juga lah ya. Ayo Promotornya ya. iya promotor dia. Sering respon Mbak Ayu. Iya. Ya saya stand terus pokoknya Mbak Ayu. Nah tadi udah sempat disinggung sedikit sama Mbak Ayu soal mencoba mengangkat atau berkolaborasi dari genre musik dangdut. Betul. Dan tadi juga saya sempat melihat sudah ada sebuah nama dangdutan. Ya. Saya cek Instagramnya udah 4.000 follower, udah bisa open endorse. Saya cek website-nya juga sangat bagus, ada bola-bola mangsa di situ. Wow, udah riset sekali ya. Saya tuh Antara Suara banget ya. Terima kasih loh. Jadi kalau lagunya Selamatin antara Anyer dan Jakarta, saya Antara Suara dan Jakarta. Wah. Ibu udah datang. Tepuk tangan buat Ibu Ayu Ting Ting. Nanti abangnya habis brownies ya. Hai manis gitu ya. Iya. Itu tagline-nya brownies. Iya. Nah sekarang boleh cerita lagi dari soal dari sebenarnya IP dangdutan. Betul. Itu visinya nanti seperti apa sih dari program ini? Iya. Jadi sebenarnya Antara Suara ini kali pertama kita bikin di genre musik dangdut, tapi kita tuh nggak pengen bikin cuma satu kali doang. Makanya kita bikin sebuah nama yaitu Dangdut-Dangdutan. Ini adalah sebuah wadah ataupun platform bagi nantinya musisi dangdut yang punya keinginan untuk memiliki konser impiannya sendiri gitu. Karena sebenarnya ketika kita tahu kan banyak ya musisi di luar genre dangdut yang semua udah bisa bikin konsernya sendiri, tapi kalau di dangdut tuh sangat terbatas sekali medianya. Nah, dari kami sebenarnya visinya Dangdut-Dangdutan ini bisa menjadi wadah mulai dari start sekarang hingga tahun-tahun kedepannya untuk semua musik dangdut atau musisi dangdut itu bisa memiliki konser mereka sendiri sih. Wah, Gitu. Jadi nggak cuma main di acara TV ataupun festival gitu, tapi ya dengan sesuai yang mereka inginkan gitu. ya kan bisa dibilang kalau musisi itu mungkin tujuan akhirnya selain bikin album adalah membuat konser tunggal. Betul. Nah Antara Suara hadir untuk mewujudkan cita-cita dari para musisi. Memang sangat mensejahterakan. Ini saya bergeser sedikit untuk Mbak Dona. Mbak Dona Nur Hasanah selaku program dari Star Media Nusantara, manajemen dari Wahyu. Mbak Dona ini saya mau nanya sedikit nih. Sebenarnya membuat tertariknya dari Star Media Nusantara ini boleh saya singkat SNM kan? Boleh, karena saya sering dengar teman-teman artis manajemen kan SNM, mantap. Kalau SNM ini sendiri
apa tuh yang membuat tertariknya SMN untuk berkolaborasi dengan Antara Suara dalam dangdut-dangdutan? Selamat sore semua rekan-rekan media dan teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Sedikit cerita soal anak Antara ini untuk kerjasama dengan SMN. Kalau ingat kita sebelum COVID udah mau konser Ayu ya. Pas banget udah mau hari H-nya kita lockdown gitu. Terus ketemu beberapa cowok yang mau bikin konser untuk Ayu tapi belum pernah ada yang cocok. Pas kebetulan ketemu Antara masuk pas, timingnya pas. Kebetulan juga dengan Bayu dan teman-teman juga isinya nyambung. Jadi ya kenapa enggak, dan pas mereka kembali ke kita dengan konsep yang berbeda dari konser-konser biasa, karena biasanya juga kan aksesnya banyak konser itu tiap minggu gitu. Tapi untuk konser dangdut sebenarnya kan nggak terlalu banyak yang tinggal ya, bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, Antara datang ke kita dengan konsep yang buat kita tidak biasa, dengan venue dan konsep yang berbeda. Buat kita ini pas banget buat Ayu, dan ngobrol sama Ayu very happy. Jadi kenapa enggak, dan kita very honored juga untuk menjadi artis pertama Ayu Ting Ting di konser dangdut ini yang dibuat oleh Antara. Wow, Ayu Ting Ting yang pertama ya. Berarti SMN juga memang memberikan ruang juga untuk para talent-talentnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Sesuai dengan nama dari Ibu Dona Nur Hasanah. Dona itu artinya adalah pemberi, Nur Hasanah adalah kebaikan. Jadi Ibu Dona Nur Hasanah itu adalah pemberi kebaikan, kurang lebih seperti itu. Yang lain kalau mau disebut namanya mention aja, nanti saya cari. Sekarang saya berpindah lagi untuk Ibu Ayu dari Antara. Untuk membuat konser-konser lain, mungkin kalau dari metal, dari pop, rock, dan segala macamnya itu mungkin bisa dibilang udah banyak contohnya, Bu Ayu. Nah, untuk dangdut kan bisa kita sama-sama tahu agak jarang. Tantangannya apa nih Mbak dalam membuat konser dangdut itu? Ya, sebenarnya lumayan banyak sih tantangannya di musik dangdut ini, karena kalau kita lihat sendiri konser dangdut yang biasanya dibikin itu memang tidak memiliki standar yang sebenarnya proper ya, bisa kita bilang gitu. Kayak asal yaudah jalan aja gitu. Sedangkan di sini kita tuh pengen ngasih tahu ke orang lain bahwa musik asli Indonesia itu musik dangdut ya. Tapi kenapa sih kok nggak bisa dibikin dengan standar yang internasional juga gitu, mulai dari visualnya, lighting, sound, dan konsep gitu. Jadi memang sekarang ini kita punya tujuan itu sih, biar musik dangdut juga bisa go internasional juga nantinya. Amin. Dan kenapa yang dipilih adalah Ibu Ayu Ting Ting? Ya, kita udah tahu sendiri ya, Ibu Ayu ini sebagai panutan penyanyi dangdut, musisi dangdut yang luar biasa. Karyanya udah bertahan dari 20 tahun yang lalu mungkin ada ya, udah lama sekali, dan memiliki lagu dangdut sendiri yang cukup banyak. Dan kita melihat fanbase-nya juga sangat besar gitu di Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Ini ada saya ingin sebentar ya Bu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus satu yang mau lahir satu. Oh, ada 11 ya. Ada udah menjelang HPL. Iya. Jadi kita melihat sosok Ayu sangat cocok untuk memulai dari dangdut-dangdutan ini, karena memang dangdut ini kita lihat perkembangannya luar biasa, dan makin kesini tuh harusnya dangdut tuh bisa disajikan dengan modern dan pasti bagus banget sih harusnya. Amin. Sesuai dengan harapan atau dari segi bisnis ya, ke Mbak Dona, perkembangan itu sebenarnya musik dangdut dalam 10 tahun terakhir itu seperti apa yang Mbak Dona rasakan juga dari sisi manajemen talent mungkin atau dari hal lain? Oke. Kalau perjalanan dangdut, musik dangdut sendiri bisa dilihat sekarang mungkin lagi peak ya. Peaknya tuh apa? Sekarang udah jadi tren di TikTok, terus genre dangdut udah dengan segala macam point of view yang berbeda gitu. Misalnya lagunya udah agak dibuat jazz gitu, atau dibuat dengan gaya musik yang lain, tapi tetap unsurnya dangdut gitu. Jadi kalau dilihat TikTok yang paling tinggi ya dangdut gitu, dan balik lagi karena musiknya orang Indonesia dangdut ya pasti itu keluar dari musik kita gitu. Dan kalau ngeliat trennya sih dangdut is the
the music of my country. Oh iya betul, sudah ada lagunya juga udah terbukti ya. Nah terakhir buat Bayu, kenapa memilih Depok sebagai tempat pertama? Maksudnya kan agak jarang nih soal promotor memilih sebuah daerah, biasanya kan kalau nggak di kota atau di kota-kota besar bisa juga seperti itu. Betul. Kenapa? Iya, kali ini kan emang temanya adalah dangdut-dangdutan Ayu Ting Ting konser Ratu Depok ya. Jadi memang kita tahu bahwa Ayu Ting Ting lahir dan juga besar di kota Depok. Jadi kami ingin membawa kebanggaan Depok itu untuk bisa konser di kota tersebut. Yes. Karena menurut sejarawan Bayu, Depok itu ternyata D-nya adalah dangdut. Jadi memang sangat cocok ya, sangat cocok. Pas ya, pas ya. Oke. Nah sekarang langsung aja nih kita akan panggil ini dia dan nanti akan kita tonton konsernya di Depok